Salam dan bahagia anak-anak. Selamat bertemu kembali di dalam Science Class Mem Jane. Halo teman-teman, apa kabar? Saya punya info menarik nih. Anak-anak kelas 8, materi IPA kali ini tentang sistem gerak pada manusia. Iya, anak-anak, coba amati teman yang sedang duduk di sebelah kamu. Mengapa tubuh teman kamu itu dapat duduk dengan tegak? Apa yang membuat tubuhnya seperti itu? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari perhatikan dalam video ini ada seorang bapak sedang mengerjakan atau akan mendirikan sebuah tenda. Nah, perhatikan sebelum tenda itu berdiri apa yang terjadi. Ayo. Oke, baik. Wow, hebat. Tenda telah berdiri dengan tegak. Mengapa tenda bisa berdiri dengan tegak? Ayo anak-anak. Oke, kita simak penjelasannya pada materi sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia ada rangka, sendi, dan otot. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang rangka dan sendi. Struktur sistem gerak pada manusia, kita akan mulai dengan rangka. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia jumlahnya lebih kurang 200 buah dan terdiri dari beberapa jenis. Jumlah tulang pada manusia dewasa berbeda dengan jumlah tulang pada anak-anak. Perbedaan ini terjadi karena adanya sejumlah tulang yang tumbuh menjadi satu. Kita akan mulai untuk pembahasan rangka. Pertama, tulang sebagai alat gerak pasif, di mana ada jenis tulang, fungsi tulang, dan tulang-tulang penyusun rangka manusia. Yang menjadi pertanyaan dari ibu, mengapa tulang itu sebagai alat gerak pasif? Ayo, ada yang bisa? Oke, terima kasih. Jenis tulang. Tulang manusia berdasarkan susunan jaringan. Pertama, tulang rawan, di mana jenis jaringan ikat yang fleksibel dan kuat. Contohnya pada ujung-ujung tulang, di telinga dan di hidung, di mana berfungsi untuk meredam guncangan dan memungkinkan gerakan yang halus antara tulang. Yang kedua, tulang sejati. Tulang sejati biasa kita kenal sebagai tulang di mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral penting seperti kalsium dan fosfor dan tempat produksi sel darah merah dan putih di sumsum tulang. Pernahkah kalian melihat tulang paha ayam? Apakah bentuk tulang tersebut seperti pada gambar 1.22? Ayo mari kita perhatikan. Ternyata struktur tulang tidak halus melainkan terdapat benjolan pada bagian ujungnya. Berbentuk bulat seperti terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Mari kita perhatikan struktur tulang pada manusia. Ada tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sumsum putih tulang, dan periosteum. Tulang spons dalam tulang pipa
atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Nah, anak-anak, dalam perkembangan tulang ada bagian utama, yaitu 4 bagian utama. Pertama, osteoprogenitor, yang kedua osteoblast, yang ketiga osteosit, yang keempat osteoklas. Bagaimana masa pertumbuhan janin di dalam kandungan? Kerangka tubuh manusia yang terbentuk itu dari tulang rawan sepenuhnya, kemudian akan menjadi tulang sejati. Tetapi ada juga yang masih tulang rawan seperti pada ujung hidung dan daun telinga. Osifikasi ini adalah proses pembentukan tulang atau penulangan yang terus-menerus terjadi dalam sepanjang hidup manusia. Maka penting atau sangat penting untuk kita menjaga kesehatan tulang secara optimal. Pembentukan tulang dimulai sejak manusia berada di dalam kandungan ibu. Proses pertumbuhan tulang pada masa ini merupakan proses penulangan primer, di mana tulang yang terbentuk merupakan tulang rawan atau kartilago, sehingga tulang yang dimiliki masih lunak. Contohnya tulang pada bayi kalau kita lihat ya kesehariannya, karena kalau janin dalam kandungan kan kita tidak bisa lihat kecuali melalui USG. Setelah janin itu dilahirkan, maka tulang bayi akan mengalami pertumbuhan hingga usia 20 tahun. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah perpanjangan tulang. Hal ini dikarenakan bagian epifis tulang akan menyatu dengan bagian diafisis, sehingga kemungkinan tulang manusia untuk bertambah panjang sangat sedikit. Namun penebalan atau pemadatan tulang masih dapat terjadi. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosit atau sel tulang untuk menjadi dewasa. Dia akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau disebut juga tulang kompak. Tulang yang terbentuk pada bagian ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang dan akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya. Pada saat yang sama, proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang atau epifis. Dengan demikian, pertumbuhan tulang pada bagian epifis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. Ya, kita lihat pada video ini ada bayi, proses dari bayi belum bisa merangkak, sudah bisa merangkak, sudah bisa duduk, kemudian berdiri berlari sampai jadi dewasa, dan ini adalah rangka pada manusia. Jadi dari proses tulang rawan menjadi tulang keras seperti yang sudah disampaikan oleh ibu pada sebelumnya. Tulang manusia berdasarkan bentuk dan fungsinya. Yang pertama, tulang pipa atau panjang. Tulang ini lebih panjang daripada lebar dan biasanya berfungsi sebagai tuas. Contohnya termasuk tulang paha, tulang betis, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Yang kedua, tulang pendek. Tulang ini hampir sama panjang dan lebarnya. Contoh, tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, ruas-ruas tulang punggung. Yang ketiga, tulang pipih. Tulang ini tipis dan biasanya berfungsi untuk melindungi organ. Contoh, tulang rusuk, tulang tengkorak, dan tulang belikat. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Tulang ini tidak termasuk ke dalam kategori
lain dan memiliki bentuk yang kompleks, contoh tulang rahang bawah dan tulang rahang atas. Nah, anak-anak, bagaimana dengan fungsi tulang? Sebelumnya Ibu sudah jelaskan tentang jenis tulang. Bagaimana jenis tulang, struktur tulang, perkembangan tulang, proses osifikasi. Menurut kalian apa fungsi daripada tulang? Ayo, ada yang bisa? Jadi fungsi tulang: 1. Pemberi bentuk tubuh. 2. Pelindung organ tubuh yang vital. 3. Penahan atau penegak tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Jadi tulang-tulang penyusun kerangka tubuh manusia. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial meliputi 80 tulang, sedangkan rangka apendikular terdiri dari 126 tulang. Tulang-tulang penyusun kerangka tubuh manusia. 1. Rangka aksial atau penyusun badan. Rangka aksial adalah rangka yang berupa sumbu tubuh yang berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang manusia yang termasuk dalam rangka aksial adalah 1. Tulang tengkorak, 2. Tulang pendengaran, 3. Tulang hyoid, 4. Ruas tulang belakang, 5. Tulang dada, dan tulang rusuk. Kita bisa lihat tulang tengkorak yang pertama, ada sambungan tulang tengkorak, ada tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang tapis, tulang air mata, tulang hidung, rongga hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang rongga telinga, tulang belipis. Kemudian kita akan lihat selanjutnya tulang pendengaran. Berikut adalah bagian-bagian dari tulang pendengaran serta fungsinya. Pertama, maleus atau mantel, letak menempel pada gendang telinga, berfungsi menerima getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke incus. Yang kedua, incus atau landasan, terletak di antara maleus dan stapes, berfungsi meneruskan getaran suara dari maleus ke stapes. Yang ketiga, stapes atau sanggurdi, letak terhubung dengan incus dan jendela oval di telinga dalam, berfungsi menghantarkan getaran suara dari incus ke telinga dalam melalui jendela oval yang kemudian diteruskan ke koklea. Yang berikut tulang hyoid. Ini bisa kita lihat pada gambar, ada tulang hyoid, kemudian masuk lebih ke dalam lagi ada laring. Nanti kita belajar dalam sistem pernafasan. Kemudian ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang ini ada 7 ruas tulang belakang, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang belakang, 4 ruas tulang ekor. Yang terakhir tulang dada dan tulang rusuk. Ada rusuk sejati, ada tulang belikat, tulang selangkah, tulang dada, tulang palsu, dan tulang rusuk melayang. 2. Rangka apendikular atau rangka anggota tubuh. Nah, kita lanjut ke rangka manusia berikutnya, itu apendikular. Fungsi utamanya berperan sebagai anggota
tubuh. Tulang, rangka anggota tubuh ini ada dua, rangka anggota tubuh bagian atas dan rangka anggota tubuh bagian bawah. Rangka anggota tubuh ini juga disebut juga dengan rangka anggota gerak. Nah, bagian atas ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, dan bagian bawah ada selangka, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Hubungan antar tulang atau persendian. Anak-anak, kalau kita melakukan gerakan, misalnya kakimu dilipat, atau tanganmu dilipat, atau kepalamu yang diputar-putar, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita pikir tulang itu kan keras. Kenapa bisa dibengkokkan ya? Apa yang menyebabkan sehingga kita bisa membengkokkan, kita bisa putar? Nah, ini akan kita pelajari tentang persendian. Tahukah kamu bahwa sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan? Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinartrosis. Misalnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Ini ada gambar tulang tengkorak. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut amfiartrosis. Misalnya sendi antar ruas tulang belakang. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan diartrosis. Berikut ini beberapa jenis persendian yang dapat digerakkan dengan bebas. Hubungan antar tulang atau persendian. Pertama, sendi peluru. Sendi peluru menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkuk. Contoh, sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, atau antara tulang pinggul dan tulang paha. Yang kedua, sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah saja. Contoh sendi engsel antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut. Yang ketiga, sendi putar. Pada sendi putar, salah satu ujung berfungsi sebagai poros dan ujung yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Yang keempat, sendi pelana. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh pada pangkal ibu jari. Yang kelima, sendi geser. Sendi geser menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Contohnya, pada sendi geser ini, pergelangan tangan dan pergelangan kaki, dan di antara tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digerakkan dalam melakukan aktivitas setiap hari. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan berikut tentang otot. Salam sehat untuk kita semua.